Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pecinta Baper TV? Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel horor nomor 1. Mohon maaf sudah sekian lama gue nggak melakukan dan memberikan cerita-cerita horor dan misteri serta penelusuran ke tempat terbengkalai karena banyak sesuatu hal. Dan kali ini gua akan sedikit membawakan cerita horor dengan berjudul Training Kerja Mencekam. Belum, gorengan doang. Ntar aja. Pada cerita kali ini ada seorang perempuan yang training kerja di sebuah kota, tepatnya di kota Subang. Saat itu dia dapatkan tugas dari kantor pusatnya untuk training di kota tersebut. Berangkatlah dia menuju ke tempat training yang difasilitasi oleh pihak perusahaan. Singkat cerita, tibalah dia di tempat training tersebut. Di situ dia awalnya tidak mengetahui mengenai lokasi di mana tempat dia akan tinggal. Tepatnya adalah sebuah mes. Yang dia pikirkan adalah mes tersebut pada umumnya berdekatan dengan tempat bekerja atau lokasi bekerja. Namun pada kali ini lokasi tersebut jauh dari tempat bekerja, yaitu di sebuah rumah yang menyimpan cerita misteri. Di saat itulah dia sempat tidak habis pikir kenapa dia harus mendapatkan mes yang jauh dari tempat tinggalnya. Sebut saja karyawan ataupun atasan dari dia adalah Pak Darso, bukan nama sebenarnya. Pak Darso adalah bagian staf rekrutmen pada perusahaan tersebut yang memfasilitasi, sebut saja Desi, yang memfasilitasi Desi untuk bekerja dan mencarikan tempat tinggal selama dia menjalani training di perusahaan tersebut. Pak Darso pun segera mengajak Desi untuk menuju ke rumah tempat dia akan menginap. Desi pun sempat bertanya dengan Pak Darso, "Pak, ini lokasinya dekat dengan tempat saya bekerja atau tidak?" Pak Darso menjawab, "Enggak, Neng, lokasinya agak jauh juga, masuk ke dalam gang. Lo biasanya kan kalau penginapan atau mes itu dekat tempat kita bekerja, Pak." "Iya, Neng. Soalnya di sini mesnya udah pada penuh sama karyawan yang lain. Jadi, Neng saya cariin tempat nih, rumah yang masih layak buat dihuni." Tanpa berpikir yang aneh, Desi pun menyetujui apa yang menjadi maksud Pak Darso. "Baiklah Pak, kalau begitu saya sangat setuju dengan apa yang Bapak rekomendasikan." Akhirnya Desi pun diantar untuk menuju ke rumah tersebut. Di rumah tersebut tinggallah dua orang kakek dan nenek. Sebut saja
kakek Julham dan nenek Noni, bukan nama sebenarnya. Kakek Julham dan nenek Noni pun sudah mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang akan tinggal di rumah tersebut. Mereka pun sangat senang untuk menerima orang tersebut tinggal di rumah tersebut. Akhirnya tibalah Pak Darso dan Neng Desi di rumah tersebut. Mereka pun disambut oleh seorang kakek dan nenek yang tinggal tersebut. Selamat datang, Dek. Iya, Kek. Iya, Nek. Semoga betah tinggal di sini. Baik, Kek. Baik, Nek. Silakan. Ini kamar yang Adek tempati nanti untuk tidur selama tinggal di sini. Baik, Nek. Nenek dan kakek harus pamit untuk kembali beraktivitas. Akhirnya pada saat itu ditinggallah Neng Desi di kamar tersebut, dan dia belum melihat tanda-tanda yang mencurigakan dan pengalaman-pengalaman mistis di kamar tersebut. Akhirnya karena dia lelah perjalanan pada saat itu, dia pun memutuskan untuk istirahat, dan Pak Darso telah kembali ke pabrik untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia tertidur lelah, dan di saat itu Pak Darso menginformasikan bahwa akan ada satu lagi karyawan yang akan tinggal di situ. Sebut saja namanya Fitri, bukan nama sebenarnya. Desi dan Fitri adalah karyawan training yang tinggal di rumah tersebut. Pak Darso pun mengenalkan Desi dan Fitri agar mereka bisa saling mengenal dan bisa berkomunikasi selama di rumah tersebut. Neng Desi, ini Fitri adalah salah satu karyawan kita juga yang tinggal di sini bersama kamu. Baik, Pak, makasih, jawab Desi. Fitri, kamu adalah karyawan yang berada di daerah X yang diceritakan oleh Pak Darso. Iya, betul, saya, Mbak. Ya sudah, kalau gitu nanti kita saling bersinergi, saling membantu ketika ada kebutuhan-kebutuhan mengenai tempat tinggal dan segala macam. Baik, Mbak. Akhirnya mereka pun sudah berkenalan, dan akhirnya mereka pun menuju ke lokasi bekerja setelah 1 hari mereka beristirahat. Pada hari pertama tidak ada keganjilan apapun. Tibalah di hari ketiga, di mana saat itu dia melihat ada hal yang aneh di kamar yang di rumah yang dia tinggali. Tiba-tiba ketika dia berada di kamar, karena posisi kamar itu berada dekat dengan dapur, dia mendengar suara seseorang yang melakukan aktivitas di dapur. Waktu itu tepat jam 11 malam, terdengar suara orang memotong-motong sayur dan memotong ikan. Cuaca sangat dingin dan gelap karena penerangan yang tidak terlalu terang cukup mencekam malam itu. Desi memberanikan diri untuk melihat suara apa yang ada di dapur.
Namun rekannya Fitri sudah tertidur pulas. Desi pun menuju ke dapur. Dia pun sangat takut dan sangat was-was karena mendengar suara misterius di waktu yang tidak tepat. Desi pun masuk ke dapur dan mencoba memeriksa. Ternyata tidak ada satupun orang dan tidak ada aktivitas apapun. Dia berpikir si nenek yang berada di dapur mungkin ingin membuat nasi goreng karena lapar di malam hari. Ternyata apa yang dia bayangkan itu adalah tidak benar dan tidak tepat. Dia pun langsung menuju ke kamar dan mencoba membangunkan Fitri untuk menceritakan keadaan sebenarnya. Pit, bangun Pit. Pit, ada apa Des? Ada apa? Itu tadi aku mendengar suara orang sedang memasak di dapur. Tetapi pas aku datang tidak ada suara tersebut. Itu cuma tikus kali Des. Udahlah tidur istirahat, sudah malam. Cuacanya juga enak untuk kita istirahat. Ya sudahlah, akhirnya Desi pun istirahat dan melupakan sedikit kejadian tersebut. Tibalah sampainya waktu di pagi hari, seperti biasa mereka bekerja. Nah, di saat dia pulang bekerja, si Fitri dan Desi melewati jalan yang cukup gelap dari tempat rumah menuju tempat kerja. Dan dari tempat kerja menuju rumah, jadi dia melewati sebuah taman pemakaman di mana Fitri melihat ada sebuah makam yang mengeluarkan api di makam tersebut. Sempat dia melihat sosok bayangan putih yang tak kasat mata. Akhirnya Fitri pun sangat takut melihat sosok tersebut. Nah, teman-teman, saya rasa ceritanya cukup sekian ya. Walaupun singkat, nanti kita akan lanjut di part 2. Jadi ini masih part 1, ditunggu part 2 nya. Terima kasih banyak yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reading Ghost Enemy.